Sahabat pembelajar, apa kabar? Apakah hari ini kalian sudah sempat membaca buku atau artikel yang memberikan nutrisi bagi pengetahuan kalian? Terutama artikel yang berkait dengan pengelolaan organisasi, pengelolaan bisnis, dan juga pengelolaan aktivitas-aktivitas produktif lainnya. Masih dalam serial akuntansi manajemen. Kali ini topik kita adalah tentang biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Relevan artinya berhubungan dengan sesuatu. Dan jika dihubungkan dengan pengambilan keputusan, maka biaya relevan ini kemudian beralih istilah menjadi biaya diferensial. Biaya diferensial merupakan biaya yang diprediksi untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang, khususnya keputusan-keputusan yang terkait dengan pengelolaan bisnis. Biaya diferensial muncul karena adanya berbagai alternatif yang bisa diambil oleh manajer dalam mengambil keputusan bisnisnya. Karena mereka harus menentukan mana keputusan bisnis yang tepat, maka analisis biaya diferensial ini menjadi penting dilakukan oleh manajer supaya keputusan yang diambil sudah sesuai dengan tujuan bisnis. Dalam konteks pembelajaran kita kali ini, saya akan mengambil contoh bagaimana penerapan biaya relevan dalam pengambilan keputusan, terutama di industri perhotelan. Seperti apa ilustrasinya? Mari kita simak liputan saya di salah satu homestay di kawasan Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Salah satu layanan yang harus disediakan oleh industri perhotelan adalah layanan kuliner atau food and beverage. Dalam konteks pembahasan tentang biaya relevan, pengambilan keputusan untuk menyediakan food and beverage bagi para tamunya secara mandiri ataupun mengambil dari jasa boga lainnya menjadi salah satu keputusan yang penting untuk dikelola oleh manajemen. Ada banyak biaya yang dipertimbangkan ketika pengelola memutuskan untuk menyediakan sendiri jasa boga bagi para tamu-tamunya. Ini menjadi salah satu pertimbangan investasi tersendiri karena pengadaan dapur berikut perangkat dan perlengkapannya bukan investasi yang murah, apalagi untuk jasa perhotelan yang bisa jadi tingkat okupansinya tidak cukup tinggi pada hari-hari biasa. Dengan jumlah okupansi maksimal yang hanya 26 orang, maka pengelola joglo muda sudah selayaknya mengambil keputusan untuk bisa bersinergi dengan penyedia jasa kuliner yang lain supaya investasi yang mereka keluarkan tidak terlalu besar. Salah satunya adalah restoran Wonorojo yang berlokasi tepat di depan homestay Joglo Muda. Mereka melakukan proses simbiosis ini secara harmonis dengan memaksimalkan potensi dari masing-masing proses bisnisnya. Dari hasil liputan di lapangan tadi, terlihat bahwa manajer memiliki dua pilihan antara menyediakan sendiri food and beverage atau memilih menggunakan jasa boga di tempat lain. Berdasarkan informasi dan reportase yang saya ambil di lapangan tersebut, saya berharap rekan-rekan pembelajar bisa mengambil contoh dan juga memiliki ilustrasi tentang implementasi biaya relevan dalam pengambilan keputusan.